Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, aku ingin belajar tema 5 karena besok Senin aku ada PTS. Sambil dibacain mamaku. Selamat belajar. Dek, ayo Dek, tema 5 Dek. Yang pertama PPKN ya. Indonesia memiliki banyak suku bangsa, akan tetapi kita tetaplah satu bangsa Indonesia. Kita memiliki beragam budaya, kita juga memiliki beragam makanan dan minuman. Kita harus mensyukuri karunia Tuhan ini. Perbedaan adalah karunia Tuhan. Perbedaan menunjukkan bahwa kita bangsa yang kaya. Perbedaan hendaknya membuat kita bangga sebagai bangsa Indonesia. Kita tetap harus saling menghormati dan menjaga persatuan dan kesatuan bangsa. Semboyan kita adalah Bhinneka Tunggal Ika. yang artinya berbeda-beda tapi tetap satu jua. sip. Juga harus kita praktekkan dalam kehidupan sehari-hari, baik dalam lingkungan sekolah, rumah, masyarakat, bangsa, dan negara. Kemudian sikap bersatu merupakan contoh pengamalan Pancasila sila ketiga. Menjalin persahabatan merupakan salah satu contoh sikap bersatu. Bersahabat bersatu kan? Menjalin persahabatan itu bisa dilakukan dengan siapa saja walaupun beda suku, warna kulit, beda agama, kayak gitu. Contoh sikap bersatu dalam keberagaman misalnya tolong menolong sesama tanpa pilih-pilih, berbagi tugas merapikan ruang kelas, bekerja sama dalam kerja bakti di desa, di tempat tinggal, kayak gitu. Udah PPKN ya. Bahasa Indonesia sekarang. Cuaca adalah keadaan udara pada tempat dan waktu tertentu. Jadi dia singkat, tempatnya juga sempit. Indonesia memiliki 4 jenis cuaca, yaitu berawan, mendung, cerah, hujan. Cuaca dapat berubah-ubah. Saat cuaca cerah, udara bersinar terang, udara terasa panas. Saat cuaca berawan, terjadi ketika awan berkumpul menutupi sinar matahari. Cuaca mendung, pertanda akan turun hujan, biasanya langit berwarna kelabu. Kemudian cuaca hujan, jika udara terasa dingin, titik-titik air mulai turun menjadi hujan. Perubahan cuaca dapat mempengaruhi kegiatan manusia. Misalnya, saat cuaca cerah, petani mencangkul sawah. Saat cuaca hujan, anak-anak nggak boleh main di luar, dia harus di dalam rumah. Saat cuaca berawan, anak-anak baru boleh main layangan di lapangan, kayak gitu ya. Perubahan cuaca yang sangat cepat disebut cuaca ekstrim. Cuaca ekstrim dapat mengakibatkan tubuh mudah terserang penyakit, misalnya flu, mimisan, sesak nafas. Cara-cara agar terhindar dari penyakit akibat cuaca ekstrim apa? Menjaga kebugaran tubuh, menjaga kontak langsung dengan matahari, menggunakan masker. Badan yang bertugas untuk mengamati keadaan cuaca di Indonesia. BMKG. Apa singkatannya? Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika. Oke, sip. BMG berkantor di Jakarta. Proses terjadinya air hujan, ayo piye? Air laut, sungai, danau berkumpul, menguap karena matahari. Kemudian uapnya berkumpul menjadi awan. Kemudian awan berkumpul menjadi mendung. Lama-lama mendung turun menjadi hujan. Oke, sip. Terus Indonesia adalah negara yang berada di bawah garis khatulistiwa. Garis khatulistiwa apa? Garis yang mengelilingi bumi yang terletak di tengah-tengah bumi. Iklim Indonesia disebut iklim tropis karena dilewati khatulistiwa. Menyebabkan adanya musim. Iklim itu menyebabkan adanya musim.
Ada 2 musim di Indonesia apa? Musim panas dan musim penghujan. Musim kemarau, Kemarau dan musim dan hujan. musim penghujan. Jika cuaca cerah terus-menerus itu tandanya musim kemarau. Jika cuaca mendung dan hujan setiap hari itu tandanya musim hujan. Jika cuaca cerah dan hujan silih berganti tandanya musim Pancaroba. Di Indonesia musim hujan terjadi antara bulan Oktober sampai Maret. kemudian musim kemarau April sampai September. Oke, sip. Perbedaan cuaca, musim, dan iklim. Cuaca tadi berarti keadaan udara di tempat tertentu dan sempit. Kemudian kalau musim cuaca yang lebih luas lagi, sedikit lebih luas. Kalau iklim, keadaan cuaca di daerah yang sangat luas. Jadi yang paling kecil tuh cuaca, kemudian musim, terus yang lebih lebarnya lagi iklim. Kemudian cuaca diamati pada waktu yang singkat. Kalau musim dalam hitungan bulan, kalau iklim dalam hitungan puluhan tahun. Cuaca mudah berubah-ubah, musim berubah dalam hitungan bulan, iklim tidak berubah. Perbedaannya itu ya. Kemudian contoh keberagaman suku bangsa di Indonesia. Suku Minangkabau, Batak, Gayo itu ada di daerah Sumatera. Apa tadi? Minangkabau, Batak, Gayo di Sumatera. Ya, kemudian nek di Jawa contohnya Betawi, Sunda, Madura, Tengger. Apa? Betawi, Sunda, Madura, Tengger itu ada di Jawa. Kalimantan misalnya Dayak, Banjar. Sulawesi misalnya Toraja, Bugis, Minahasa. Kalau Maluku Ambon. Nusa Tenggara ada suku Sasak, suku Flores. Papua Asmat sama Dani. Ya. Terus ada makanan khas, sekarang makanan khas daerah. Dari Palembang ada Juanda 8 jam. Nama makanannya lucu ya. Betawi ada dodol. Jogja ada Padang ada nasi Padang. Ya. Papua ada papeda. Pempek itu Palembang. Manado ada ikan sambal debu-debu. Bali ada sate lilit. Palembang ada pempek. Terus lagi tari-tarian khas daerah. Dari Aceh ada tari apa itu? Yang banyak orang itu? Tari saman. Sumatera Utara tari tortor. Minangkabau tari piring. Jogja tari serimpi. Ponorogo apa ya? Reok Ponorogo kan. Terus Bali tari pendet. Tadi dari Aceh tari saman. Minangkabau piring. Jogja tari serimpi. Ponorogo apa tadi? Ponorogo reok Ponorogo. Ya, oke, sudah. Terus matematika pecahan ini sekarang. Pecahan itu ada yang disebut pembilang, ada yang disebut penyebut. Pembilang yang di mana? Di atas. Penyebut berarti yang di bawah. 1/2 dibaca 1/2, 1/3 1/3 dan seterusnya ya. Terus contoh soal.
Ibu menyediakan 1 roti panjang untuk sarapan pagi keluarga. Roti utuh itu dipotong jadi 4 bagian seperti pada gambar. Lihat pada gambar. Setiap keluarga berarti mendapat berapa bagian? 1/4. 1/4. Kemudian udah paham ya? Ini contohnya kayak gitu. Sekarang membandingkan pecahan yang penyebutnya sama. Penyebut tuh yang di bawah, penyebutnya sama. Berarti semakin besar pembilangnya yang di atas, berarti nilainya semakin besar. Kalau di bawahnya sama, yang di atasnya makin besar, dia makin besar. Berarti Guys, paham? Contohnya misalnya 1/4 dan 2/4 besar mana? 4 dan 2/4. Oke. Kemudian membandingkan pecahan yang pembilangnya sama. Pembilang berarti yang atas, ya. Yang atasnya sama tapi yang bawahnya beda-beda. Kalau yang bawahnya lebih besar, dia malah angkanya jadi semakin kecil. Paham? Karena dibaginya tambah banyak kan? Iya. Berarti 1/5 dan 1/6 besar yang mana? 1/5. Ya, oke. Penjumlahan pecahan sekarang. Penjumlahan pecahan harus disamakan penyebut, yang bawah harus sama. Ya, kalau sudah sama tinggal menjumlahkan yang atas tok. Misalnya 1/5 ini dilihat di sini. 1/5 tambah 3/5 berarti berapa? 4/5. Ya, oke. Yang lain-lain paham ya? Kalau pengurangan pecahan sama, kalau penyebutnya udah sama, yang atas tinggal dikurangi. Misalnya 6/10 dikurangi 1/10 berarti berapa? 6/10 dikurangi 5/10. Ya, oke. Terus terakhir. Ini mana ini? Terakhir. Ini loh, lembar terakhir. Belum. SBDP. Menyanyi dapat membuat hati menjadi senang. Perhatikan lagu Ambilkan Bulan Bu. Ini udah hafal ya. Ambilkan bulan bu. Ciptaan siapa? Ate Mahmud. Oke. Pada lagu Ambilkan Bulan Bu ada bagian yang dinyanyikan dengan tempo cepat, ada yang dinyanyikan tempo sedang, dan ada yang dinyanyikan tempo lambat. Ambilkan bulan bu. Udah bisa tempo Bisa. tempo udah bisa ya. Kemudian ada Awan Putih, ciptaan Pak Ate Mahmud juga. Kulihat awan seputih kapas, arak berarak di langit luas. Andai ku dapat ke sana terbang, akan ku raih, ku bawa pulang. Oke. Selain menyanyi, kegiatan menari juga bisa membuat hati senang. Salah satunya saat kita menari sambil menyanyikan lagu Burung Kutilang. Saat menyanyi lagu Burung Kutilang bisa diiringi dengan meniru gerakan kepala burung. Berarti geleng-geleng, mantuk-mantuk gitu ya. Udah bisa ya. Terus ini yang terakhir lagi. Tuh. Gambar dekoratif khas Sulawesi. Ada berapa jenis ini? Ada 4 jenis. Pak Kadang Pao, Nek Limbongan, Pak Tedong, Pak Sulan Sang Bua. Apal pondak ini? Enggak. Nanti dihafalnya ya. Pola garis pada motif gambar dekoratif. Pola garis, ada pola garis vertikal. Vertikal. Terus Vertikal, horizontal, bergelombang, satu lagi sama miring. miring. Ada 4 ya pola garisnya, ada garis Melengkung. vertikal, horizontal, miring, dan Gelombang dan melengkung. Oh iya. Gambar dekoratif juga bisa dibuat dengan menggunakan pola garis berulang dan dihias dengan warna agar lebih indah. Karya dengan teknik menempel dan menjahit sekarang. Karya dengan kain termasuk seni rupa berapa dimensi berarti? Berarti 3 dimensi. Misalnya alat dan bahannya ada kain, gunting, jarum, benang, lem. Ini bikin kayak begini ya. Susah ini. Terus ada gambar menjahit dengan teknik Feston. Kayak begini ya, piye iki? Paham pora? Enggak. Sudah, ini yang tadi
gambar dekoratif khas Sulawesi diapalno ya. Pak Kadang Pao, Nek Limbongan, Pak Tedong, Pak Sulan, Sang Buah. Oke, udah ada 4. Oke, sudah selesai. Sudah ya teman-teman, karena besok masih ada materi lagi, jadi biar gampang nyimaknya. Sudah dulu ya teman-teman, jangan lupa di like dan di subscribe. Dadah.